Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten Ramadan Dakwah WIA bersama saya Widi Setiawan dan teman saya Ilham Mahfuz. Ya, di konten kita kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang acap kali mengganggu dalam ibadah puasa kita kali ini. Kita akan bahas cara menghadapi masalah dengan tenang agar ibadah puasa kita lancar serta ibadah puasa kita bisa naik level. Tidak hanya sekedar untuk menahan lapar dan haus, tapi kita juga bisa menahan amarah kita ketika menghadapi sebuah permasalahan yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengundang narasumber yang tentunya narasumber kita kali ini telah terpercaya. Beliau adalah Dr. Marliza Oktaviani, MPD, seorang dosen dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Assalamualaikum, Ibu Marliza. Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Widi dan Mas Ilham. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat walafiat, semoga Anda juga berdua sehat walafiat ya. Amin. Baik Ibu, pada konten kita kali ini kami berdua ingin meminta bantuan dari Ibu Marliza untuk mendiskusikan tentang beberapa pertanyaan yang telah kita siapkan sebelumnya di akun sosial media kami berdua, dari saya Widi dan juga Bang Ilham. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama Ibu ya. Ini pertanyaan dari Ahmad Baidowi _86. Bagaimana cara terbaik untuk kita menghadapi suatu permasalahan di bulan puasa ini dengan cara yang tenang? Soalnya kan terkadang di bulan puasa ini emosi kita itu lebih sensitif lah istilahnya. Ya. Baik Ibu, mohon diberi pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemirsa dakwah WIA TV yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih telah mengundang saya melalui virtual, namun tidak mengurangi kebersamaan kita pada bulan Ramadan ini. Untuk pertanyaan pertama mengenai bagaimana cara menghadapi suatu permasalahan dengan tenang, apalagi pada bulan Ramadan ini ya. Nah, kita berbicara mengenai menghadapi permasalahan itu, memang dalam hidup tidak selamanya berjalan mulus, bukan ya? Ada kalanya kita semua menemukan dan mengalami masalah yang terkadang membuat kita galau, gelisah, depresi, dan bahkan bisa membuat kita menjadi malas untuk beraktivitas. Nah, masalah terkadang disebabkan oleh pekerjaan, bisa juga melalui keluarga, ataupun kisah-kisah kita dari sebuah perjalanan, baik perkuliahan maupun kisah cinta. Gitu ya. Sebenarnya tidak selamanya masalah itu buruk untuk kita. Terkadang dari masalah tersebut kita bisa belajar tentang keteguhan, kesetiaan, proses pendewasaan, serta segudang manfaat lainnya yang bisa kita ambil hikmahnya ketika kita dapat berpikir dengan tenang. Tetapi memang kenyataannya masalah seringkali mempengaruhi emosi kita sehingga tidak bisa untuk berpikir tenang, apalagi hati kita tentram dan sebagainya. Akibatnya, kalau hati kita tidak tenang, pikiran kita tidak tenang, maka masalah pun tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh pemirsa dakwah TV WIA, yang salah satunya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Boleh jadi masalah yang sekarang dihadapi karena memang kita merasakan diri kita memiliki banyak masalah. Hal yang utama bisa kita lakukan adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, boleh jadi masalah yang sekarang dihadapi karena memang kita semakin jauh pada Allah. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita melalui masalah tersebut. Sejatinya sebuah masalah tidak akan pernah selesai jika kita menyelesaikannya dengan cara yang tidak baik. Karena itu, mulailah dari sekarang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan mengingat Allah, menggiatkan beribadah, sehingga ketika ada masalah, hati kita tenang, pikiran kita tenang, serta bersabarlah dan sholatlah. Yang utama, jangan larut kita dengan kesedihan, karena di balik masalah pasti ada hikmahnya. Selain yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua, kita harus tetap berpikir positif.
Mengapa? Karena dengan berpikir positif, energi positif yang ada di dalam diri kita dapat kita tularkan kepada orang lain. Setelah mendekatkan diri kepada Allah, cara berikutnya adalah dengan tetap dan selalu berpikir positif. Hal ini memang tidak mudah dilakukan oleh semua orang, karena kita harus melihat masalah tersebut dengan cara pandang kita yang berbeda. Misalnya, seseorang tiba-tiba di PHK di perusahaannya. Padahal, ya, orang tersebut memiliki banyak tanggungan yang harus dia biayai. Secara kasat mata, siapapun yang melihatnya dan mendengarnya pasti akan melihat dengan iba pada orang tersebut. Tetapi, bila kita lihat dari kacamata yang lain, boleh jadi apa yang dilakukannya saat ini di pekerjaannya banyak sekali hal-hal yang membuatnya tidak baik atau menjerumusnya menjadi berbuat kepada dosa dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga Allah menyelamatkannya dan mempersiapkannya pada rezeki yang lain dan menempatkannya di tempat yang baik dengan pekerjaan yang baik. Ya, menurut manusia itu tidak baik, tapi Allah sudah mempersiapkan di tempat yang baik. Selanjutnya, kita bisa mencari teman terpercaya untuk bisa diajak sharing. Ya, tapi kita harus lihat dulu, jangan sembarangan untuk bisa berbicara mengenai apa yang terjadi pada diri kita, dan kita betul-betul memahami bahwa teman kita itu adalah teman yang bisa menjaga rahasia ataupun menjaga semua problem yang sudah pernah kita ceritakan kepadanya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang pasti dan tentunya memerlukan orang lain. Maka dari itu carilah teman atau sahabat yang bisa berbagi cerita tentang masalah yang dihadapi oleh Anda. Boleh jadi setelah diceritakan, solusi ataupun dari masalah itu bisa Anda tempuh atau Anda hadapi. Sekali lagi, jangan berharap pula bahwa setiap orang yang ditemui bisa memberi solusi dengan baik. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah lah yang mempermudah dan mencari jalan terbaik untuk segala masalah yang dihadapi. Bercerita pada seorang pun jangan sembarangan, artinya dia dapat dipercaya oleh Allah sehingga masalah yang dihadapi oleh kita pun tidak bocor ya. Maknanya tidak bocor itu tidak diceritakan kembali kepada orang lain. Yang keempat adalah memaafkan diri sendiri. Artinya jangan terlalu terpaku bahwa masalah tersebut adalah karena diri sendiri sehingga membuat depresi. Belajarlah untuk memaafkan diri sendiri, kemudian bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Ingat bahwa manusia itu memang dan dari situlah kita bisa belajar dan bisa menata kehidupan kita lebih baik lagi. Jika kita memaafkan diri sendiri belum bisa dilakukan, bagaimana kita bisa memaafkan kesalahan orang lain? Ya. Yang kelima, jadilah orang yang bertanggung jawab. Sehingga ketika kita punya masalah yang dihadapi dengan tenang, ya, fokus terhadap permasalahan kita, tidak masuk pada wilayah masalah orang lain dan sebagainya. Nah, untuk bertanggung jawab pada masalah kita, yaitu menyelesaikannya, bukan meninggalkannya. Karena ketika ada masalah, cara terbaik selanjutnya adalah bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika kita lari dari masalah, justru akan membuat hati kita, pikiran kita menjadi tidak tenang, dan jangan sampai kita mendapat predikat sebagai pengecut karena kita tidak mau menyelesaikan permasalahan kita dengan tepat. Begitu ya, Mas Widi dan Mas Ilham. Ya, baik Bu. Ya, begitulah untuk pertanyaan pertama. Ahmad Bedowi, tolong dengarkan ini ya. Anda harus mendekatkan diri kepada Tuhan, bersabar, dan kalau curhat pun dengan teman yang terpercaya seperti teman saya ini, Bang Ilham. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa disampaikan Bang Ilham. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang kedua ini dari Ansori 27 ya. Jadi pertanyaannya, apakah rasa buru-buru yang terlalu dalam menyelesaikan masalah itu baik dampaknya untuk diri kita? Gitu Bu, buat pribadi diri kita tuh baik atau tidak ketika kita menyelesaikan masalah tapi terburu-buru gitu atau tergesa-gesa. Silahkan menjawab Ibu. Terima kasih Mas Ilham. Jika kita mengetahui makna ataupun definisi terburu-buru, itu pasti tidak baik ya dilakukan oleh semua orang dalam menyelesaikan permasalahan.
kita bisa melihat sikap Nabi Muhammad SAW pula menggambarkan betapa hebatnya beliau dalam menyelesaikan masalah, terutama dalam mengendalikan emosi. Beliau disakiti, dihinakan, ya, juga dipaksa dan sebagainya untuk diminta sedekah secara paksa, tapi beliau tidak marah. Nah, kita bisa melihat contoh dari sikap Nabi Muhammad SAW. Kemarahan adalah ketegangan jiwa yang muncul akibat penolakan terhadap apa yang tidak diinginkan, atau bersikuku dengan pendapat tertentu tanpa melihat kesalahan atau kebenaran. Kalau kita bicara tentang terburu-buru, kita bisa melihat secara psikologis dan medis bahwa emosi yang mengarahkan kepada kemarahan yang merupakan suatu sikap emosional yang berdampak pada negatif, ya, kesehatan terutama pada jantung. Ya, ini bahaya ya, hati-hati. Jadi saat marah, terjadi perubahan fisiologis seperti meningkatnya hormon adrenalin yang akan mempengaruhi kecepatan detak jantung dan menambah penggunaan oksigen. Apalagi terburu-buru gitu ya. Ya, harus hari ini juga. Bagaimanapun harus diputuskan juga. Nah, orang kan harus berpikir jernih, bagaimana untuk bisa menyelesaikannya meskipun dengan cepat tetapi dengan tepat sasaran. Kemarahan akan memaksa jantung memompa darah lebih banyak sehingga bisa mengakibatkan tingginya tekanan darah. Akibatnya bisa fatal jika orang marah terburu-buru dan bagaimana dia menyikapinya dengan tidak stabil, itu bisa meningkatkan penyakit darah tinggi atau jantung. Wah, biasa jangan sampai ya. Nauzubillah. Nah, kalau kita bisa melihat hasil penelitian modern yang menyimpulkan bahwa kemarahan berulang-ulang bisa memperpendek umur karena diserang berbagai penyakit kejiwaan, penyakit jasmani. Karena daripada itulah kita harus meletakkan urgensi larangan marah, harus dikampanyekan ya. Ya, jangan marah. Gitu. Karena kita bisa memberikan senyuman kepada orang lain. Kalau kita tidak suka, tidak perlu kita membentak orang lain. Kalau kita tidak menerima ucapan orang lain, alangkah baiknya kita beristighfar dan sebagainya. Jadi tidak perlu mewujudkan ataupun memberikan respon dengan marah. Nah, kalau kita berbicara bahwa dampak kemarahan akan semakin parah saat dalam keadaan berdiri. Nah, gini ya. Yang tadi dikatakan, Bu, kalau kita menyelesaikan masalah itu apa sih dampaknya dengan kita kalau kita terlalu terburu-buru? Nah, saya kasih tips untuk Anda. Supaya kalau marah, Bu, bagaimana sih, Bu, supaya saya bisa menetralkan kemarahan saya? Kalau Anda marah dalam keadaan berdiri, maka Anda harusnya duduk. Kalau tidak bisa juga netral dengan duduk, maka berbaring. Gitu ya. Karena mengapa? Kalau kita bisa melihat dampak kemarahan akan semakin parah saat dalam keadaan berdiri. Karena semua urat dan otot mengencang sehingga meningkat jumlah hormon adrenalin. Keadaan seperti ini bisa mengakibatkan penyakit kanker. Ya, berbeda kalau kita marah dengan keadaan duduk, maka adrenalin kita juga akan menurun. Kalau dipandang menurut ilmu jiwa, akar dari emosi adalah karena kita tidak puas dengan sesuatu, ya, sehingga ingin mendapatkan segera untuk memuaskan emosi kita dan mendapatkan sesuatu berdasarkan keinginan kita. Saat berlindung kepada Allah dari setan, berarti dia mengakui bahwa emosi adalah perbuatan setan, dan emosi bisa dihalangi dengan cara meyakini bahwa kebaikan dan keburukan semua datang dari Allah dan dia harus selalu ridho dengan ketentuannya. Kita pernah melihat dan mendengar kejadian kerusuhan, tawuran, tindakan anarkis. Itu pasti diawali dengan emosi yang tidak terkendali. Ya, dipancing emosinya, ayo kita serang sana, serang sini. Pimpinan kita, bagaimana kita berdemo dan di sana dan di sini, mengajak dari universitas ini dan universitas yang ada di sekitar sini. Jadi kita bagaimana berbicara bahwa emosi yang harus kita kendalikan itu terpusatnya supaya kita tetap menahan dan mengendalikan itu dengan cara tetap mengingat Allah, karena Allah selalu mengawasi kita. Gitu ya. Karena orang yang kuat dalam Islam bukan orang yang tubuhnya kekar, tetapi orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Begitu ya. Terima kasih. Ya, wah, alhamdulillah kita dapat ilmu baru nih dari Bu Marliza.
Ya, untuk saudara Ansori 27 dengar ya. Jadi kalau marah itu memang terburu-buru itu tidak baik dalam menyelesaikan masalah. Karena dalam sisi medis pun tadi dijawab oleh Bu Marliza bahwasanya dapat berimbas buruk ya, darah tinggi dan sebagainya. Maka makanya itu harus duduk dulu kalau berdiri, kalau nggak bisa kalau duduk masih marah ya berbaring. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan yang selanjutnya Bu. Nah, ini sepertinya bersambung ya dari pertanyaan 2, sekarang yang ketiga rada nyambung pertanyaannya. Ini dari saudara Al_15. Jadi gini Bu, pertanyaannya bagaimana cara kita mengendalikan emosi ketika kita dihadapkan masalah yang harus kita selesaikan, akan tetapi kita terlanjur sudah emosi gitu. Kita sudah terlanjur marah atau kita sudah terlanjur nangis dan kecewa. Nah, bagaimana kita cara menyelesaikan masalah itu, tapi kita sudah terlanjur emosi. Ya, baik, silahkan Ibu, bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih. Masya Allah, sudah terlanjur emosi ya. Maka apa yang harus dilakukan? Berwudu, nah. Ya. Cara menahan emosi paling ampuh yang bisa dicoba atau dilakukan oleh umat Islam ya ini dengan cara berwudu. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa marah bersumber dari setan yang terbuat dari api. Sementara api bisa dipadamkan dengan air. Ya ini dengan berwudu. Sesungguhnya marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya berwudu. Dari segi medis, membasuh air dingin diketahui dapat menurunkan tekanan darah yang bergejolak ketika emosi. Jadi, yang utama yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita dapat mengendalikan emosi sudah terlanjur ya, emosi marah dan sebagainya, maka lakukanlah dengan cara berwudu. Yang kedua, kita juga bisa membaca ta'awudz yang merupakan langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengendalikan emosi. Di mana marah bersumber dari setan, maka dengan membaca ta'awudz dapat melindungi diri dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Selanjutnya, yakni menjaga lisan dengan diam sesuai dengan sabda Rasulullah. Ya, jika kalian marah, diamlah. Diam menjadi langkah terbaik agar tidak mengatakan sesuatu yang buruk dan mengundang murka Allah. Sebab ketika meluapkan amarah biasanya kita cenderung mengumpat, cenderung mencela, cenderung memaki. Nah, tindakan itu pasti akan menyakiti orang lain. Maka lebih baik daripada kita marah adalah diam. Selanjutnya, mengubah posisi. Pertanyaannya tadi hampir sama ya. Nah, yang tadi, cara mengendalikan emosi menurut Islam itu juga bisa bagaimana mengubah posisi tubuh saat hendak marah. Agar kita dapat meredam emosi tersebut, sehingga kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika marahnya tidak hilang juga, jika duduk, maka berbaringlah. Ya, dengan mengubah posisi dari berdiri menjadi duduk, seorang akan kesulitan bertindak kasar. Begitu pula dari posisi duduk menjadi berbaring, sangat kecil kemungkinan seorang bisa bertindak di luar kendali. Sehingga orang tersebut akan terlindungi dari perbuatan tercela yang akan disesali kemudian. Dan terakhir adalah berdoa. Kita berdoa kepada Allah memohon ampun dan kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk, serta bagaimana kita meyakini memanjatkan doa sehingga kita dapat meredam dan bagaimana kita dapat menahan amarah. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, jadi kita sudah dapat jawaban yang bagus sekali dari Ibu Marliza. Jadi untuk saudara Al_15 ya tolong didengarkan, jika saudara sedang marah nih, sudah terlanjur emosi, berwudu lah. Jadi ketika berwudu, ini membasuh muka tadi dapat mengendalikan aliran darah yang sedang bergejolak. Jadi kalau lagi marah ya wudu. Wudu belum bisa juga nih. Berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Ya, begitulah pertanyaan yang sudah ditanyakan. Beberapa pertanyaan ya, dikembalikan ke Mas Widi selaku host. Terima kasih Bang Ilham. Ya, baik sobat dakwah UIA TV semua. Sekian diskusi kita pada konten kali ini tentang bagaimana menghadapi masalah dengan tenang di bulan puasa. Semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini lancar,
serta semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Juga tidak lupa terima kasih kepada Ibu Dr. Marliza Oktaviani MPD yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita kali ini. Ya, kami rasa cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada teman-teman sahabat dakwah WIA yang ingin bertanya, mungkin bisa tulis di kolom komentar kita di bawah. Mudah-mudahan di konten-konten berikutnya kami berdua bisa mengisi kembali konten ini. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.